Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalimat Bismillah ini harus kita ucapkan ketika kita akan memulai sesuatu. Karena kalau sudah Allah bersama kita itu dipastikan segala pekerjaan kita, segala urusan kita itu dibimbing dan diawasi oleh Allah secara langsung. Baiklah, wahai saudaraku, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar ilmu tentang sholat tahajud kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita wajib bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita melanjutkan terus mempelajari ilmu tentang sholat tahajud ini. Sebagaimana kita ketahui, melaksanakan ibadah dengan berbekal ilmu yang banyak itu juga memberikan pahala atau hadiah yang berlipat-lipat dari Allah dibandingkan orang yang mengerjakan suatu ibadah ilmunya masih sedikit. Nah, jadi kita akan terus berjuang mempelajari ilmu tentang sholat tahajud yang merupakan ilmu utama dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Karena semakin kita memiliki amalan sholat tahajud ini, tentu harus dibarengi dengan ilmu yang meningkat, ilmu tahajud kita yang meningkat. Baiklah saudaraku, tadi sudah kita sampaikan ya bahwa teruslah berjuang selama kita masih hidup di dunia ini. Jangan sampai kita berhenti memperjuangkan sholat tahajud ini. Karena ternyata perjuangan nomor satu bagi seorang muslim itu adalah memperjuangkan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Kemarin saya ketemu seseorang, beliau itu menyampaikan keinginan untuk bisa sholat tahajud setiap malam. Wah, saya salut itu. Luar biasa, Bapak sudah mempunyai cita-cita seperti itu. Tapi problemnya itu kalau mau bangun selalu kelewatan katanya. Tahu-tahu sudah subuh gitu kan. Ya apa-apa, yang penting sudah ada niat. Karena segala sesuatu itu, segala amal perbuatan itu dimulai dengan niat. Berdasarkan niat yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian
yang perlu kita catat bersama-sama itu bahwa channel motivator tahajud ini alhamdulillah semakin banyak yang mensubscribe dan semakin banyak yang menonton. Bahkan video-video tahajud kami itu yang awal-awal pun masih ada yang menonton. Nah, jadi kalau di Google itu tidak ada istilah video yang hilang. Jadi video itu ada di YouTube dan bisa dilihat oleh saudara-saudaraku semuanya yang mau mempelajari, mau memperbanyak ilmu tahajudnya. Nah, motivator tahajud ini memotivasi orang-orang supaya mau mengerjakan sholat tahajud. Tapi tidak ngajari bagaimana sholat tahajudnya ya. Kalau bagaimana sholat tahajudnya, silahkan bertanya kepada ustadz yang terdekat. Karena saya yakin ustadz-ustadz kita itu pinter-pinter lah untuk teknis sholatnya itu. Nah, kemudian kita juga dalam mempelajari sholat tahajud ini, kita tidak bisa melepaskan diri dari kitab suci Al-Quran. Karena kitab suci Al-Quran itu merupakan pedoman hidup bagi seluruh manusia. Jadi Al-Quran itu tidak hanya dibaca oleh orang-orang Islam, tetapi juga oleh orang-orang di seluruh dunia. Nah, jadi yang penasaran untuk membaca isinya Al-Quran itu tidak hanya orang Islam. Nah, mengapa kita hari ini mengingatkan rekan-rekan semua, saudara-saudara kita semua itu? Karena ayat-ayat tentang sholat tahajud itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Nah, itu artinya apa? Artinya Allah itu semakin memperkuat, semakin meyakinkan umat manusia bahwa sholat tahajud itu sangat penting sekali. Nah, itu. Kenapa? Karena dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain, ayat-ayat tentang sholat tahajud itu begitu sangat banyaknya. Nah, kemarin saya menemukan informasi yang baru bagi saya ya, karena saya juga surprise membaca informasi tersebut. Informasi tersebut tuh menyatakan ya bahwa sholat tahajud itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Wah, saya kaget ini. Wah, ini menjadi catatan penting yang baru bagi saya. Selama ini yang saya ketahui itu sholat tahajud itu mempunyai banyak sekali keistimewaan-keistimewaannya. Nah, ternyata di dalam informasi tersebut malah dinyatakan kedudukan sholat tahajud itu sangat tinggi
dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Nah itu, kemudian dalam memahami kitab suci Al-Quran, ada beberapa hal yang harus kita catat secara baik. Yang pertama, ayat Al-Quran itu kan jumlahnya ribuan ya. Tetapi tidak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan satu ayat yang lain. Nah, Al-Quran itu di tangan para ahli sudah dibuktikan itu bahwa tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lain. Nah, justru kalau kita sudah ketemu atau kita menemukan salah satu ayat Al-Quran tentang sholat tahajud misalnya ya, maka nanti ketemu ayat-ayat Al-Quran yang lain yang memperkuat kebenaran ayat Al-Quran tadi. Nah itu, jadi kalau kita kumpulkan semua ayat Al-Quran, misalnya tentang sholat tahajud semuanya kita kumpulkan, maka kita akan semakin yakin bahwa sholat tahajud itu merupakan sholat yang memang sangat penting sekali bagi setiap manusia ya, terutama pada setiap orang Islam ya kan. Nah kemudian Al-Quran itu harus dibaca secara utuh, tidak boleh kita hanya membaca sepotong-sepotong. Nah itu keunikan Al-Quran. Kan ada yang berpendapat, mengapa ayat Al-Quran itu tidak utuh di satu surat, tetapi ada di semua surat gitu. Seperti misalnya ayat tentang Nabi Isa misalnya, itu tidak hanya di suatu surat, tapi di surat-surat yang lain ada juga informasi mengenai Nabi Isa tersebut. Nah jadi banyak yang tadinya belum paham itu, Al-Quran kok berbeda dengan buku-buku yang lain. Kalau buku-buku buatan manusia itu suatu persoalan diselesaikan dalam satu bab gitu. Kalau dalam Al-Quran itu dalam surat ya, kalau buku-buku tulisan manusia itu suatu masalah. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia, saudara-saudaraku dimanapun berada, terutama di seluruh Indonesia ini, banyak yang bertanya apakah motivator tahajud siap hadir untuk diundang dimanapun. Ya benar, kita siap hadir seandainya ada yang mengundang untuk mengadakan pengajian khusus tentang tahajud. Dan insya Allah segalanya dimudahkan oleh Allah. Salam tahajud diselesaikan dalam satu bab. Nah sedangkan Al-Quran itu terdiri dari banyak surat, tetapi tidak ada yang satu persoalan itu selesai di satu surat itu. Artinya apa? Setelah saya belajar dengan para ahli tafsir itu, memang Allah itu sedang mendorong supaya setiap orang yang mempelajari Al-Quran
mau membaca secara keseluruhan isinya Al-Quran itu. Nah, kemudian tidak ada suatu ayat yang membatalkan ayat yang lainnya. Nah, ini luar biasa ini. Jadi meskipun ayat Al-Quran itu ada ribuan, tetapi setiap ayat yang sudah tertulis di situ tidak dibatalkan oleh ayat yang lain. Ya kalau dibatalkan berarti kan untuk apa dicantumkan di depan? Ya kan, kalau ayatnya harus dibatalkan kan. Nah itu, jadi seperti ayat tentang sholat tahajud ini, tidak ada ayat-ayat dimanapun letaknya yang membatalkan perintah sholat tahajud itu. Nah ini luar biasa ini. Jadi kalau ada yang berpendapat, nah, ada yang berpendapat itu. Yang berpendapat itu orang yang nggak mau tahajud itu. Katanya, Pak, saya menemukan tuh Pak, di surat apa, ayat berapa, perintah sholat tahajud dibatalkan oleh Allah. Ya nggak mungkin lah Pak, saya bilang itu. Kenapa? Karena Allah itu sangat-sangat tidak mungkin membuat satu ayat kemudian dibatalkan dengan ayat yang lain. Ya kalau dibatalkan, ya untuk apa ditulis di depan ya? Ada ayatnya itu. Nah itu. Jadi sholat tahajud itu, semua ayat-ayat tentang sholat tahajud itu memperkuat ayat-ayat tahajud yang lainnya. Nah itu. Nah jadi, nah kemudian ayat-ayat Al-Quran tentang sholat tahajud itu ternyata banyak sekali. Ayat yang sering dibaca tentang sholat tahajud itu yang menjelaskan pada sebagian waktu malam hari kerjakanlah sholat tahajud sebagai ibadah kemuliaan. Pasti Allah akan memberikan kepada kamu itu kehidupan yang terpuji. Nah, kalau ayat ini kita baca satu kali, seolah-olah tidak ada makna yang lain. Nah, ternyata ada makna sebaliknya dari ayat tersebut, yaitu kalau orang tidak tahajud, maka orang tersebut tidak akan mencapai kehidupan yang terpuji itu, kehidupan yang mulia itu. Nah, kita ternyata bisa belajar dari kejadian-kejadian sehari-hari di sekitar kita atau kejadian-kejadian tentang manusia ya di seluruh dunia ya, melalui YouTube ya terutama ya, itu kita bisa tahu kejadian-kejadian tentang manusia dimanapun berada itu. Nah itu artinya tadi arti sebaliknya, arti negatifnya. Nah arti negatifnya berarti orang-orang yang tidak mengerjakan sholat tahajud itu dapat dipastikan tidak akan mencapai kehidupan yang mulia. Di dunia ini, kehidupan yang mulia itu memang perlu dibahas secara khusus ya.
kehidupan yang terpuji. Ya. Ada juga yang menjelaskan makom mahmudah itu kedudukan yang terpuji atau ke tempat yang terpuji. Kamu akan dibawa ke tempat yang terpuji oleh Allah. Nah itu. Nah, banyak orang yang bertanya, loh, kan di dalam Al-Quran tidak ada ayatnya itu bahwa orang-orang yang tidak tahajud tidak akan hidupnya mulia, hidupnya terpuji. Nah memang tidak ada. Kalau secara letterot ya, secara letterot begini itu tidak ada. Contoh lagi misalnya masalah merokok ya, ini juga temuan kita ya. Ayat Al-Qur'annya itu kan ada orang bertanya, Pak, tunjukkan ayat tentang dilarang merokok gitu. Wah ya nggak ada, saya bilang gitu. Ya pasti nggak ada. Tanya sama ahli tafsir yang bagaimanapun ya. Tetapi yang kita pegang itu ayat yang menjelaskan begini. Dilarang kamu membunuh diri kamu sendiri. Satu itu ya. Yang kedua, dilarang kamu merusak tubuh kamu sendiri. Wah ini ayat ini kan sangat luar biasa. Sangat global gitu ya. Jadi Allah itu dalam Al-Quran itu tidak perlu memperinci satu persatu. Orang bunuh diri itu karena sebab apa? Nah, karena sebab minum racun. Nah, itu kan juga bunuh diri ya kalau minum racun. Terus apalagi merokok ya, merokok itu kan jelas itu di rokoknya kan ada tulisannya. Rokok membunuhmu ya kan? Nah, itu kan berarti bunuh diri kalau merokok. Nah, jadi sekali lagi dalam memahami isinya Al-Quran itu sangat luas sekali itu, sangat luas tuh. Makanya Al-Quran dinyatakan sebagai kitab suci yang berlaku sepanjang masa sampai dunia ini kiamat gitu. Karena setelah Nabi Muhammad ini kan tidak ada nabi baru lagi ya. Tidak ada nabi lama yang turun lagi ke dunia ya. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai nabi penutup para nabi, nabi yang terakhir. Jadi kalau nanti ada yang mengaku-ngaku jadi nabi, pasti salah. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran itu. Nah kemudian Al-Quran itu luar biasa itu di tangan para orang-orang yang berilmu. Jadi merusak tubuh kita sendiri itu dilarang oleh Allah. Apalagi bunuh diri. Nah bunuh diri itu jelas hukumannya udah pasti masuk neraka itu karena belum waktunya mati kok mati gitu. Nah itu. Nah kemudian kata-kata pada sebagian waktu malam hari. Nah, apa artinya? Kita tidak boleh sholat tahajud itu seluruh waktu malam. Karena Allah itu tahu kebutuhan manusia itu tidur di waktu malam hari. Ya, nggak mungkin manusia itu yang normal ya. Yang normal itu tidak mungkin tidak butuh tidur di waktu malam hari. Jadi Allah itu menjelaskan pada sebagian besar waktu malam sholat tahajudlah kamu. Nah berarti
sebagian kecil waktu malam itu digunakan untuk tidur. Ya kalau nggak bisa tidur berarti sakit. Saya pernah ketemu orang yang nggak bisa tidur itu. Pagi, siang, sore, malam nggak bisa tidur itu. Nah, saya tanya, gimana rasanya nggak bisa tidur? Wah, sangat tersiksa Pak, katanya. Sangat tersiksa sekali itu. Nah, berarti beruntunglah kita ini yang masih bisa tidur di malam hari. Nah, itu. Baiklah, kita bacakan dulu surat Al-Fatihah. Bagaimana biasanya, karena pelajaran yang baik itu harus dibacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian jangan dilupakan sebagai tanda hormat kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita sampaikan sholawat untuk beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang sholat tahajud. Tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa waktu di malam hari, malam hari itu sebagian kecil kita gunakan untuk tidur, untuk istirahat, dan sebagian besar kita gunakan untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah, tahajud itu artinya apa? Artinya saya mendapatkan informasi baru itu. Tahajud itu artinya meninggalkan tidur. Ya ampun, artinya meninggalkan tidur. Jadi orang yang belum tidur di waktu malam hari tidak boleh mengerjakan sholat tahajud. Karena apa? Karena syaratnya sholat tahajud itu harus tidur terlebih dahulu atau sudah tidur di malam hari. Nah, sholat tahajud itu, tahajud sendiri itu juga mempunyai arti mengalahkan tidur. Jadi kita tidak dikalahkan oleh tidur, kita tidak dikalahkan oleh tidur, tapi kita mengalahkan tidur. Maksudnya apa itu mengalahkan tidur? Ya, kita jangan tidur terus di waktu malam gitu. Itu maksudnya itu. Nah, kalau kita sudah bisa mengalahkan tidur itu, maka kita berhasil melangkah berikutnya mengerjakan sholat tahajud. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ada yang berpendapat sholat tahajud itu tidak perlu harus tidur dulu. Nah, itu ada ustadz yang sangat terkenal bagus tuh menjawabnya. Kalau tidak bisa, ketentuan dari Allah itu
Orang yang mau tahajud itu harus tidur terlebih dahulu. Terus beliau menjelaskan kalau namanya hukum Allah itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mosok tawar ya kan? Jadi tidak boleh ditawar lagi. Nah itu kita semakin yakin ya bahwa benar itu yang disuruh mengerjakan sholat tahajud itu kan disuruh mengerjakan sholat tahajud itu orang yang sedang tidur di waktu malam itu. Jadi kalau siang hari nggak ada perintah sholat tahajud karena sholat tahajud itu waktunya khusus loh. Dan kewajiban tahajud ini ya dalam tanda petik ya kan banyak yang berbeda pendapat ya. Sholat tahajud itu hukumnya tidak wajib benar. Ya silakan lah kalau yang berpendapat itu. Tapi saya ketemu orang yang pendapatnya bagus loh. Kita nggak usah berdebat tentang hukum fikih dalam agama Islam. Kita kembali kepada Al-Quran bahwa sholat tahajud itu perintah Allah, titik katanya. Namanya perintah itu harus dikerjakan karena namanya sudah menjadi perintah. Nah harus kita kerjakan. Itu saya setuju itu bahwa sholat tahajud itu hukumnya itu perintah Allah gitu aja. Berarti juga nggak berdebat lagi itu. Nah terus kemudian jadi orang yang bisa mengerjakan sholat tahajud itu adalah orang yang bisa mengalahkan tidur. Nah, sebagaimana kita ketahui, tidur sepanjang malam hari itu justru sangat membahayakan kesehatan tubuh manusia. Ya. Banyak orang yang mulai meneliti ya, mengapa? Pertanyaannya bagus itu. Mengapa Allah tuh melarang kita tidur sepanjang malam? Nah ini luar biasa ini pemikirannya itu. Ternyata setelah diteliti itu ada hikmah yang luar biasa itu dari larangan Allah tidur sepanjang malam itu. Yaitu di waktu malam hari itu di dalam tubuh manusia sedang tumbuh berbagai macam penyakit nih. Itu kalau dijelaskan bisa berhari-hari itu. Tapi singkat cerita ya, singkat kata orang yang mementingkan tidur di sepanjang malam hari, maksudnya tidak bangun di waktu malamnya itu pasti akan jatuh sakit di kemudian hari. Dan sakitnya itu bukan sakit ringan seperti flu ya, minum obat warung aja gak sembuh ya. Nah ini sakitnya itu kalau pengobatan itu bisa menghasilkan bisa mengeluarkan duit miliaran rupiah ya. Tapi ada penyakit yang meskipun orang tersebut ya punya uang ratusan miliar atau triliun, kalau terserang penyakit itu pasti tumbang Pak Andi. Sudah nggak bisa apa-apa lagi. Tinggal mempersiapkan diri melanjutkan perjalanan ke alam akhirat itu. Nah contohnya itu kanker otak. Kalau orang kena kanker otak itu sudah berarti sudah tahu ya waktunya udah hampir habis. Nah itu jadi meskipun mempunyai uang ratusan miliar bahkan triliun itu
tidak bisa menyembuhkan penyakitnya itu. Nah, kemudian ada informasi yang luar biasa menurut saya, bahwa ini hadis Nabi, dan Nabi Muhammad tidak mungkin salah. Beliau menjelaskan orang yang tidur semalam suntuk sampai waktu subuh lewat, itu kehilangan sholat tahajud kan. Nah, dampaknya apa? Apa akibatnya tidak sholat tahajud di malam hari itu? Ternyata kedua telinga orang itu dikencingin setan. Wah, saya kaget itu pertama kali mendapat informasi itu. Loh, berarti Nabi Muhammad itu kan tidak mungkin berbohong. Nah, kalau kita mampu melihat alam semesta ini, mata kita tuh bisa melihat jin-jin yang malam hari berkeliaran ya. Di sana kemari itu, kalau ada rumah yang orangnya nggak tahajud semua, nah itu tuh dikencingin itu kedua telinga orang itu. Wah, itu artinya apa itu? Artinya orang yang tidak tahajud itu dihinakan oleh setan ya. Betul? Bukan kita tahu dan bisa melihat, mata kita melihat secara langsung kok. Wah, pasti kita nggak mau itu dikencingin setan ya. Nah, jadi perjuangan orang-orang yang bangun malam tahajud itu, salah satunya yang paling penting itu tidak mau dikencingin setan. Ini kalau kita mengetahui hadis ini ya, wah, kita akan berjuang sekuat tenaga. Jangan sampai malam-malam itu kita kelewatan. Jangan sampai malam-malam itu rumah kita didatangin jin, kemudian mengencingi kedua telinga setan. Wah, ini harus kita tulis di rumah kita, Pak Yosep. Ya, Pak, kalau kamu nggak bangun tahajud, kedua telinga kamu dikencingin setan. Wah, kaget kan orang habis kan. Nah, itu. Nah, kemudian dalam ayat yang lain, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, bangunlah kamu. Wah, ini luar biasa ini ayat ini tuh. Ternyata makna yang luas dari Al-Muzammil itu tidak sekedar berselimut kain selimut, tapi orang-orang yang sedang hidupnya diselimuti ya bahasa Indonesianya itu, sedang diselimuti berbagai kesedihan itu. Malam-malamnya disuruh bangun oleh Allah. Bangunlah kamu, orang yang sedang diselimuti, sedang berselimut kesedihan. Bangunlah kamu. Kamu akan dikeluarkan dari kesedihan tersebut. Nah, kemudian orang yang sedang berselimut kesengsaraan hidup, nah itu juga harus bangun malam. Karena apa kita mau hidup sengsara terus? Ya?
Apa mau kita bertahun-tahun harus hidup sengsara? Nah itu. Jadi bangun kamu, kata Allah. Kamu akan saya keluarkan dari kesengsaraan hidup kamu itu. Karena tidak ada yang bisa mengeluarkan kita kalau hidup kita itu diselimuti dengan berbagai kesengsaraan hidup. Kemudian apalagi diselimuti, apalagi diselimuti penyakit. Wahai orang yang sedang diselimuti berbagai penyakit yang berat-berat itu. Nah, itu harus bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Ada pesan yang luar biasa ini, bahwa sholat tahajud itu mengusir semua penyakit yang ada di dalam tubuh kamu. Yang pertama itu maksudnya gini, kalau kita sekarang sehat ya, itu kalau ada penyakit yang mau menyerang kita, itu diusir sama Allah. Jadi ya menyerang kita. Penyakit itu datangnya bisa tiba-tiba, Pak Yosef. Contoh penyakit yang datangnya tiba-tiba tanpa gejala itu apa? Serangan jantung. Masya Allah, itu kalau nggak cepat-cepat tertolong itu, wah, bisa melanjutkan perjalanan ke alam akhirat itu. Nah, itu. Nah, kalau malamnya kita sholat tahajud, siang-siang kita kena serangan jantung, kita selamat. Karena kita dilindungi Allah, jadi penyakit itu diusir sama Allah. Karena pergi gitu misalnya gitu, ibaratnya ya. Jadi tidak ada ceritanya orang-orang yang malamnya tahajud, siang-siangnya tumbang, itu tidak ada ceritanya ini. Nah, ini perlu kita catat ini. Nah, yang lebih penting lagi, orang yang sudah kena penyakit, misalnya kena penyakit kanker misalnya, wah, itu kalau secara medis itu, apalagi kanker level 4 itu, yang tertinggi itu, wah, udah nggak ada obatnya itu. Jalan satu-satunya cuma apa? Bangun malam jam 12 teng itu bangun. Kemudian mandi dalam keadaan suci ya. Terus sholat tahajud sampai subuh. Gitu kankernya bisa mati semua itu, Pak Yosef. Dan itu sudah dibuktikan oleh seorang profesor di Jawa Timur yang menulis buku terapi sholat tahajud. Nah, jadi sholat tahajud itu menurut beliau bisa mengusir penyakit yang sudah ada di dalam tubuh manusia. Wah, itu saya kaget itu. Dan itu perlu waktu 3 minggu, Pak Yosef. Tiap malam. Pernah ada kejadian itu. Ada seseorang ibu-ibu itu yang kena penyakit kanker ganas itu. Sudah kemana-mana, udah ngabisin duit banyak, nggak sembuh-sembuh. Nah, di saat putus asa, ada tegangan yang beritahu terakhir terapi sholat tahajud ini. Nah, singkat cerita, sembuh si ibu itu.
bersih tuh seluruh tubuhnya. Nah sekarang beliau itu menjadi ahli tahajud itu karena suka merasakan sendiri ya hasilnya itu. Nah kemudian tadi karena penyakitnya, kesulitan hidup, orang yang diselimuti berbagai kesulitan hidup itu tidak ada jalan lain kecuali malam-malam bangun dan mengerjakan sholat tahajud yang lama. Jangan diselimuti banyak kesulitan hidup malah pergi ke orang pintar. Itu ada itu orang yang tolong saya carikan orang pintar gitu. Itu maksudnya apa itu? Nah, ya silahkan aja ya. Tapi kalau kita sebagai orang Islam itu resep terbaiknya itu bangun malam dan sholat tahajud. Tentu tidak ada yang lain. Karena apa? Karena yang menciptakan penyakit itu Allah, ya kan? Nah, yang menyembuhkan juga Allah. Sebagai contoh Nabi Ayub ya, Nabi Ayub itu sengaja dijadikan sakit oleh setan. Nah ini beda, setan tuh heran Nabi Ayub kok sangat rajin beribadah kepada Allah ya, dan lapor kepada Allah, ya Allah jika engkau jadikan, ya ini singkat cerita ya, Ayub itu bener ya Nabi Ayub ya yang sakit ya, kamu jadikan orang yang sakit parah, pasti dia tidak akan mengingat kamu lagi, tidak akan beribadah lagi kepada Allah. Nah, kemudian Allah mengabulkan doa setanku. Nabi Ayub dijadikan sakit parah, ternyata tetap beribadah kepada Allah. Nah, kemudian disembuhkan oleh Allah. Nah, itu dasarnya itu di situ ya, bahwa Allah itu menciptakan bermacam-macam penyakit itu ternyata untuk menghukum manusia, Pak Andri. Allah menciptakan macam-macam penyakit itu. Ada penyakit kanker darah, ya, ada penyakit kanker otak, ya, ada penyakit kanker paru-paru, ada penyakit. Wah, kalau di absen satu persatu itu mengerikan, loh. Ya, penyakit-penyakit itu sampai orang menciptakan spesialisasi yang macam-macam ya kan. Nah itu, nah mas saya tuh kejadian-kejadian itu harusnya menjadi perhatian kita. Nah ternyata Allah itu seperti tadi kita sampaikan ya, menciptakan ribuan penyakit ya. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Tujuannya untuk menghukum orang-orang yang tidak tahajud ternyata. Nah, coba perhatikan. Kalau kita ketemu teman kita ya, atau saudara kita ya, yang sakit parah, misalnya stroke gitu ya, contoh yang banyak dialami orang-orang itu. Pertanyaan kita satu aja kepada orang itu. Apakah Bapak malam-malam sholat tahajud? Pasti jawabannya tidak. Itu artinya apa? Artinya orang itu sedang dihukum oleh Allah. Tetapi yang kita heran ya, orang itu sedang dihukum Allah nggak sadar, tidak menyadari bahwa penyakit yang
menimpa tubuhnya itu sebagai kejadian biasa. Padahal itu hukuman dari Allah. Nah, ini yang perlu kita sampaikan ya. Coba kalau kita ketemu orang yang, ya contoh yang sering kita temui itu sakit jantung, sudah dipasang ring 4 itu. Ayo coba kalau kita tanya, Pak Haji, malam-malam sholat tahajud enggak? Apakah malam-malam sholat tahajud? Jawabannya pasti tidak, Pak Andi. Maksud saya, itu penyebabnya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan, barang siapa mengingkari ayat-ayatku, ayat-ayat Al-Quran itu, maka Allah akan menghukum orang itu. Nah, tadi sudah di awal sudah kita sampaikan ya bahwa ayat-ayat Al-Quran tentang sholat tahajud itu banyak sekali. Nah, kalau kita tidak percaya terus, apakah Allah tidak marah gitu? Gitu? Kalau ada orang yang mengingkari itu tidak percaya ya, level paling rendahnya ya. Wah, saya nggak percaya tuh, itu level paling rendah. Yang level berikutnya itu menolak. Wah, saya nggak mau tuh kayak gitu itu. Itu menolak itu. Diperintah sholat tahajud menolak. Nah, berarti levelnya udah lebih tinggi. Berani menolak ya kan? Ya misalnya siapalah itu si fulan untungnya. Udah tahu ayatnya tapi malah nggak mau ngerjakan itu. Nah itu. Nah, sebagaimana kita mau cermati ya, di dalam Al-Quran itu isinya tuh dua hal. Kabar gembira ya, dan ancaman dari Allah. Kabar gembira misalnya orang-orang yang sudah tahajud tiap malam pasti akan diberi kehidupan yang mulia. Maksudnya apa? Tidak akan sengsara hidupnya di dunia ini. Tidak akan dihukum oleh Allah. Nah ini kan luar biasa ini. Tidak akan di bahasa mudahnya itu apa? Orang-orang yang sudah malam-malam mengerjakan sholat tahajud itu tidak akan disiksa oleh Allah. Nah, sebagaimana kita bacakan tadi surat Al-Fatihah itu, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami supaya kami itu hidup dengan cara-cara yang benar. Hidup dengan cara-cara yang baik. Nah, ternyata salah satu contoh hidup yang baik itu malam-malam mengerjakan sholat tahajud ternyata. Salah satunya loh. Nah, kemudian dalam ayat surat Al-Fatihah itu dijelaskan tuh. Orang yang hidup dengan cara-cara yang baik itu bukan orang-orang yang dihukum oleh Allah. Bukan orang-orang yang disiksa oleh Allah. Justru orang-orang tersebut tuh diberi banyak sekali kenikmatan hidup. Oh, itu surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca. Ihdinas shiratal mustaqim. Nah, shiratal mustaqim itu kalau selama ini dipahami oleh masyarakat luas ya, jalan yang lurus gitu ya, itu kita masih belum paham itu. Maksudnya apa itu jalan yang lurus tuh? Nah ternyata setelah kita cermati ya, kita baca ayat-ayat yang lain, shiratal mustaqim itu
cara-cara hidup yang mulia. Orang-orang yang melakukan amal perbuatan yang mulia. Amal perbuatan yang tidak mulia nggak mau mengerjakan. Karena kita sudah minta sama Allah kan. Ya Allah, bimbinglah kami ini ya Allah. Supaya kami itu hidup dengan cara-cara yang baik. Nah, orang-orang yang sudah hidup dengan cara-cara yang baik itu, salah satu contoh amal perbuatan yang baik itu mengerjakan sholat tahajud itu. Nah, orang-orang yang sudah berada di jalan yang lurus dalam tanda petik ya, itu tidak akan disiksa oleh Allah, tidak akan dihukum oleh Allah, tidak akan, ya bahasa awamnya tidak akan dimasukkan ke dalam neraka itu. Nah, kemudian dalam surat Al-Fatihah itu dilanjutkan, cara-cara hidup yang baik itu bukan cara-cara hidupnya orang yang tidak paham, bukan cara-cara hidupnya orang yang tidak mengetahui. Maksudnya apa? Mengetahui apa? Mengetahui isinya Al-Quran. Ya kalau ada orang tidak mengetahui isinya Al-Quran, pasti tidak akan mengerjakan sholat tahajud. Enggak tahu kok. Ya. Nah, jadi orang-orang yang akan dihukum oleh Allah, orang-orang yang akan bahasa mudahnya ya, orang-orang yang akan disiksa oleh Allah itu siapa? Orang-orang yang hidupnya tidak mengetahui sholat tahajud ini. Ya karena tidak mengetahui, maka pasti orang-orang tersebut itu tidak akan mengerjakan sholat tahajud. Nah itu. Nah, kemudian ada pertanyaan loh. Apakah Bapak yakin katanya? Apakah Bapak yakin sholat tahajud Bapak itu diterima katanya? Nah, berarti Bapak belum pernah membaca ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kebiasaan orang-orang yang hidup di surga sewaktu hidup di dunia itu setiap malam mengerjakan sholat tahajud. Nah, berarti apa artinya? Orang yang sholat tahajud itu pasti diterima sholatnya. Ya buktinya masuk surga. Bener gak? Di akhirat itu orang-orang yang mempunyai kebiasaan malam-malam sholat tahajud itu pasti masuk surga. Itu artinya. Artinya yang lain apa Pak Andi, Pak Yosef? Ya kalau kita sudah masuk surga, kan kita tidak perlu didoakan orang lain kan. Nah, kita sudah masuk kok. Yang didoakan itu orang-orang yang belum masuk surga. Nah, supaya diampuni dosa-dosanya ya Kak. Jadi orang-orang yang sudah mempunyai kebiasaan malam-malam mengerjakan sholat tahajud itu pasti masuk surga nanti. Jangankan surga akhirat Pak Andi, Pak Yosef, surga dunia aja dimasuki. Maksudnya gini loh, surga itu simbol dari kehidupan yang enak. Itu. Tidak ada ceritanya orang yang malam-malam sholat tahajud itu hidupnya tidak enak. Hidupnya sengsara itu tidak ada ceritanya. Nah, boleh dicek nanti oleh kita semua ya. Coba kita perhatikan orang-orang yang hidupnya enak selama hidup di dunia ini ya. Misalnya ini ada
Oh, kemarin saya lihat di pinggir jalan, Pak Yosep, ada kakek-kakek, perkiraan umurnya mungkin 90 tahun. Duduk di pinggir jalan toh. Di pinggir jalan duduk gini. Ya Allah, ini orang kok di masa tuanya sengsara begini. Gitu. Saya malah punya dugaan ya. Jangan-jangan si bapak ini dibuang oleh anaknya. Karena banyak kejadian ada orang tua dibuang oleh anaknya. Misalnya dari kota di mana, kota X, malam-malam dibawa pergi sama anaknya. Ayo bapak, kita jalan-jalan anaknya. Padahal anaknya banyak itu. Sampai 12 anaknya. Terus dibawa naik mobil sampai ratusan kilometer jauhnya. Terus di pinggir jalan ditinggal malam-malam. Pak, kita turun dulu di sini istirahat. Nah, sambil minum kopi gitu. Nah, si bapak itu kan percaya saja ya. Udah duduk, nah, tiduran dulu Pak gitu. Udah tidur ditinggal. Ya kalau. Duh, itu kejadian, banyak kejadian nyata itu. Nah, si orang tuanya itu ya karena udah panjang umur, udah pikun ya, terus sakit-sakitan. Kok bisa gitu? Dia mengalami kejadian kayak gitu tuh. Nah, kalau dalam bahasa agama itu tuh kehendak Allah itu. Kalau dalam bahasa agama loh, itu skenario Allah itu. Betul. Kenapa kok seorang tua yang udah panjang umur, udah tapi sakit-sakitan kok anak banyak itu malah dibuang sama anaknya. Nah itu ternyata si bapak tadi itu waktu mudanya tidak pernah sholat tahajud. Akibatnya di situ kembali lagi kepada agama ya kan, bahwa orang-orang yang hidupnya tidak mengerjakan perintah Allah, maka akan dihukum oleh Allah, akan disiksa oleh Allah. Nah, dalam kacamata agama, kita memahaminya apa? Orang itu sedang dihukum oleh Allah, sedang disiksa oleh Allah. Nah, gimana rasanya kalau misalnya kita jadi orang itu kan? Wah, tentu sangat sedih sekali kan. Kenapa? Anak-anak itu kecil saya besarkan ya, saya sekolahkan, saya kuliahkan, bisa nyari duit banyak ya kan. Kok saya malah dibuang gitu ya. Nah, itu menjadi bahan renungan kita. Nah, kalau kita sudah memahami surat Al-Fatihah tadi ya, itulah contoh nyata orang yang sedang dihukum oleh Allah, orang yang sedang disiksa oleh Allah. Nah, berarti si bapak itu kan kalau dibuang begitu kan, terus gimana hidupnya di kota lain ya toh? Di situ nggak ada saudara, nggak ada kenalan kan? Nah itu saya pernah, Pak Yosep, saya pernah mengunjungi panti jompo di suatu kota itu. Isinya berapa? 100 orang lebih. Wow, orang jompo semua itu. Maksudnya orang-orang tua semua. Ada nenek-nenek yang
usianya tuh mungkin 95 tahun itu. Dia cuma cerita, saya kok nggak tahu sekarang di mana katanya. Saya dulu dibuang katanya sama anak saya. Saya tanya, maaf ibu, berapa cuma anak ibu? 12 katanya. Ya ampun, satu pun tidak ada yang sanggup mengurus ibu. Nah, kenapa? Ternyata ini Pak Yosef hukum alamnya itu. Nah, kalau ada orang panjang umur, nggak mati-mati, itu wah sakitnya udah macam-macam lah ya. Wah itu ternyata biaya hidupnya itu sangat mahal sekali. Sampai anak-anaknya tidak sanggup membiayai. Itu. Saya sampai mikir, ya Allah, jangan sampai saya jadi orang seperti itu. Nah, makanya kita bangun malam tahajud itu takut, Pak Yosef. Ya siapa tahu saya diberi panjang umur ya toh. Panjang umur. Jangan sampai memasuki dalam bahasa Al-Qur'annya ya. Memasuki kehidupan yang sangat buruk. Itu ada, Pak, disebut di dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang tidak mau mengerjakan perintah Allah, orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah, bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, itu seperti sedang berjalan memasuki kehidupan yang buruk, kehidupan yang sangat buruk. Nah, contoh yang tadi kita, contoh nyata ya, berarti si kakek ibu tadi kan tidak pernah membayangkan ya akan memasuki kehidupan yang sangat buruk. Anak banyak itu, rumah banyak, punya rumah banyak di bawah. Kok bisa-bisanya ya toh? Kalau menurut akal sehat kita ya, kok bisa-bisanya kemudian dibuang oleh anak-anaknya tuh. Saya pernah mendadak berkunjung ke panti jompo yang isinya orang-orang yang dibuang itu. Saya sampai nggak tega itu di situ. Ya ampun saya. Waktu itu saya diajak teman saya. Pak Haji pernah ke panti jompo belum? Belum ya Bang, harus ikut kota. Nah, saya cerita sama istri saya. Aku punya cita-cita, kalau punya uang lebih nanti mau bikin rumah panti jompo gitu. Malah saya dikira mau masuk panti jompo. Ya tidak begitu. Malah bilang ke anak saya itu, tuh ayahmu pengen hidup di panti jompo. Bukan, saya mau mendirikan panti jompo sebagai pemiliknya, bukan sebagai penghuninya. Malah dikira. Ya ampun. Nah jadi kalau kita membaca Al-Quran itu isinya dua, berita gembira dan ancaman dari Allah. Berita gembiranya apa? Kepada orang-orang yang malam-malam tahajud itu akan dihidupkan di dunia ini dalam keadaan mulia. Nah, dalam keadaan mulia itu maksudnya apa? Maksudnya orang tersebut itu bisa mengerjakan semua perintah Allah dan bisa meninggalkan semua yang menjadi larangan Allah.
Nah, saya pernah ketemu orang, Pak Yusuf. Juga ibu-ibu tuh udah tua ya. Udah umurnya 65-70 tahun ya. Tapi tiap malam saya tahajud. Ya mohon maaf, ibu itu miskin lah. Kan nggak mungkin punya uang untuk naik haji ya. Tapi tiap malam berdoa. Ya Allah, izinkan saya bisa naik haji, Bu. Loh, kalau menurut akal sehat manusia, nggak mungkin lah si ibu ini berangkat haji ya kan. Orang uang aja nggak punya ya. Tapi janjinya Allah itu benar ternyata. Orang yang malam-malam sholat tahajud pasti bisa mengerjakan semua perintah Allah. Nah, haji itu kan salah satu perintah Allah. Ya Pak Yosef ya, haji itu salah satu perintah Allah. Nah, suatu saat ada orang yang menghajikan beliau. Itu, udah ibu, udah naik haji belum? Belum. Tahun depan berangkat haji sama saya. Ya Allah. Itu kalau istilahnya orang Sunda, haji yang seperti itu namanya haji kosase. Tahu nggak kosase? Kosase itu ongkos dikasih. Kosase namanya. Itu si ibu itu, saya sampai menitikkan air mata. Si ibu tuh berangkat haji akhirnya. Luar biasa. Tapi disebutnya kalau orang Sunda itu ibu haji kosase. Ongkos nggak dikasih. Nah itu, jadi kalau ada orang kok melakukan amal perbuatan yang buruk, misalnya menipu orang lain lah, contohnya ya, apa berzina itu, atau apa ya, mencuri itu ya, itu bisa dipastikan orang tersebut itu malam-malamnya tidak tahajud. Itu boleh dibaca Al-Qur'annya. Itu ketentuan dari Allah ternyata. Kenapa? Karena kalau orang malam-malam nggak tahajud itu, apalagi nggak pernah tahajud ya, itu ditinggal sama Allah. Tidak dibimbing lagi hidupnya. Nah, terserah kamu lah. Kamu mau apa itu? Nah, dalam bahasa agama, kalau orang sudah ditinggal oleh Allah, setan berdatangan Pak Yusuf. Setan itu manusia-manusia yang mau ngajak berbuat jahat. Itu. Akhirnya orang itu dijerumuskan oleh teman-teman dekatnya yang orang-orang nggak baik itu. Ya dijerumuskan apa makan narkoba lah, apa dijerumuskan ke tempat-tempat maksiat gitu. Itu telah diselidiki, malam-malamnya nggak tahajud orang itu. Kalau ada orang malam-malamnya tahajud terus, kan berarti Allah di dekatnya ya, Allah dekat sama orang itu. Setan nggak berani datang ke orang itu. Nah, akibatnya dia tidak mau mengerjakan, tidak akan pernah mengerjakan perbuatan-perbuatan tercela atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Baiklah, saya pikir cukup ya pelajaran tahajud pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa ya sebelum kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk memahami seluruh ayat-ayat Al-Qur'an ini. Ya Allah,
bangunkanlah kami di setiap waktu malam hari. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bisa mengerjakan semua perintah-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang meninggalkan semua perbuatan yang dilarang oleh Engkau. Jangan sampai kami hidup di dunia tersesat. Jangan sampai kami hidup di dunia ini tidak mengerjakan amal-amal perbuatan yang mulia. Ya Allah, mohon Kau berkenan menerima semua doa yang sudah kita sampaikan. Ya Allah, mohon Kau berkenan mengabulkan semua doa-doa yang sudah saya sampaikan kepada Engkau. Baiklah saudara-saudaraku semua, alhamdulillah kita berhasil menyelesaikan pelajaran tentang sholat tahajud pada hari ini. Semoga kita semakin termotivasi mengerjakan sholat tahajud di waktu malam hari. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.